Perang adalah isu yang kompleks dan membingungkan, apalagi ketika perang tersebut disetujui oleh Allah. Pernah dengar konsep perang ilahi atau perang suci? Mari kita cari pemahaman dari firman Allah dan juga pahami implikasi rohaninya. Hanya dalam pelajaran kelima, kuartal keempat, tahun 2025 dengan topik Tuhan berperang untuk Anda. Shalom, selamat datang dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Terima kasih untuk komen-komen yang bertambah banyak dan bertambah kualitasnya juga yang telah masuk ke kanal YouTube dari Gereja Advent Indonesia Barat. Jika belum di-subscribe, silakan klik sekarang juga. Supaya apa? Supaya video Sekolah Sabat ini dan juga video lain yang diproduksi oleh Gereja Advent Indonesia Barat akan selalu muncul di aplikasi YouTube Anda. Jika menyalakan lonceng notifikasi, maka Anda akan diberitahukan jika video ini sudah siap ditonton. Saya ingin menghargai beberapa komen yang saya rasa sangat personal dan sangat relevan bagi kebanyakan dari kita yang menyaksikan video ini. Seperti nama-nama baru, Atie Gane, Salipin Sakumbang, dan juga Verdetika Giri di Darwin, Australia. Berikutnya, saya bacakan dari Riki Suwila di Teluk Wondama, Papua Barat yang mengatakan, terima kasih untuk pelajaran Sekolah Sabat yang luar biasa dan sesuai dengan kondisi yang sedang saya alami dalam dunia pekerjaan. Mengajarkan saya untuk tetap percaya kepadanya dan mengandalkan Tuhan untuk berperkara dalam segala konflik yang saya dan keluarga hadapi. Saya rasa dari pelajaran firman Tuhan pekan lalu mengenai konflik di balik semua konflik, ini banyak sekali berkenaan dengan pribadi banyak orang. Dan ini komen-komen yang saya akan lanjutkan. Asep Ron Sumbre mengatakan, selama 4 tahun tidak setia dalam pemeliharaan hari Sabat, dengan sangat bersyukur terima kasih untuk pelajaran-pelajaran yang disampaikan, menggerakkan hati untuk kembali dalam pemeliharaan hari Sabat. Mohon dukungan doa. Terima kasih. Mari kita doakan bersama Asep yang merindukan untuk menyucikan dan mendapatkan berkat hari Sabat kembali. Dari Carlota Kaparang mengatakan, puji Tuhan, buku pelajaran Sekolah Sabat dan pelajaran ini, videonya, sudah saya bagikan pada Edis, yang juga rencananya akan dikunjungi oleh pendeta. Edis juga sedang bertikai dengan Rudy. Semoga kita semua sepakat untuk berdoa bagi mereka. Mari kita ingat juga Ibu Carlota yang sedang mengusahakan keimanan dari Edis dan juga Rudy. Berikutnya dari Sahjan Siregar yang mengatakan Panglima Bala Tentara yang tidak terlihat namun nyata. Amin. Itulah dasar dari iman kita bahwa ada Allah yang bekerja atau berperang menurut topik pekan ini bagi kita. Dari Wahyu Sekarsari mengatakan, sebenarnya konflik terbesar kita bukanlah melawan orang lain atau pihak lain, tapi melawan diri sendiri. Untuk itulah kita memerlukan pimpinan Yesus dalam hidup kita setiap hari agar kita boleh dimenangkan dari dosa dan kuasa kegelapan. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Ditambahkan oleh Aveto Sebastian yang mengatakan, secara prinsip sebagai umat Tuhan, memang kita perlu menyerahkan semua rancangan kita kepada Tuhan. Sayangnya, seringkali kita memiliki permasalahan di dalam diri kita sendiri. Kita tahu apa yang menjadi masalah, tapi kita tidak mau berserah. Artinya, masih mengandalkan pikiran atau ekspektasi kita sendiri. Sehingga itu malah mempersulit kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Memang benar sejatinya kita perlu merenungkan diri sendiri apakah kita sudah benar atau jangan-jangan kita yang berbuat salah. Memang tajam, tapi inilah yang harus kita renungkan dan usahakan bersama. Terima kasih untuk Aveto yang sudah berbagi. Beberapa komen lagi.
Seperti dari Alvin Sape yang mengatakan, semoga firman ini boleh membawa kita kemenangan karena Tuhan. Ada ajakan, selain juga perenungan. Ajakan berikutnya datang dari Yan Kanawadu yang mengatakan, betapa luar biasanya Tuhan kita. Hadapilah segala tantangan bersama Tuhan, maka semuanya akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Mungkin terakhir, saya akan bacakan dari Jennifer Manim Warba yang mengatakan, ditunggu pelajaran sekolah sahabat berikutnya. Inilah sekolah sahabat berikutnya, jadi tanpa bertele-tele saya ingin mengajak kita untuk berbagi hal yang lebih personal lagi jika ada melalui nomor WhatsApp ini untuk pelayanan doa maupun pembelajaran firman Tuhan. Telah hadir di studio Uni Indonesia Kawasan Barat, dua narasumber kita yang datang dari Jemaat Tanjung Barat, Jakarta. Ada pendetanya, Pendeta Stephen Simangunsong, dan juga Ketua Jemaatnya, Bapak Jufari Raranta. Shalom Bapak-Bapak sekalian. Shalom. Shalom. Selamat datang di pelajaran yang kelima dengan judul Tuhan Berperang Untuk Anda. Sebelum kita membuka, kita mau berbincang ringan, melihat kepada kehidupan kita sendiri. Ada tidak kalanya Tuhan berperang bagi kita, walaupun kita tidak bisa melihat. Akhirnya waktu sudah lewat melihat ke belakang, oh terima kasih Tuhan sudah bantu ternyata begitu. Saya boleh mulai dari Pak Raranta terlebih dahulu. Iya, Ivy. Dulu ada beberapa pengalaman ya, lagi cari kerja. Nah ini orang accounting ini ya. Jadi waktu interview ini lihat, oh ini saingannya ini berat-berat nih. Jadi kalau mau compare, waduh kayaknya berat karena title di belakang mereka itu, waduh panjang-panjang, amatan luar negeri lagi. Wow. Tapi nggak tahu kenapa, kita yang diterima ya. Nah itu benar-benar kerja Tuhan yang nggak bisa kita lihat. Tuhan yang atur itu. Ya, itu kira-kira pengalaman sedikit-sedikit. Menarik sekali dan akhirnya itu menjadi pengalaman iman. Kedepannya jika ada sesuatu hal yang mengganggu akhirnya teringat lagi kisah itu, betul ya. Baik, kalau dari Pendeta Simangunsong bagaimana? Baik, jadi karena saya pendeta, pengalaman kami lah barusan ini membangun gereja Tanjung Barat. Jadi mujizat Tuhan terjadi. Dari tadinya hanya tempel-tempel sambung-sambung ya dengan budget yang seadanya saja, tapi Tuhan lihat bukan begini. Jadi Tuhan rubah semuanya, bangun total dari awal, dari nol. Dari budget hanya 2 sekian M, sekarang mengarah ke 6 M. Wow. Dari mana itu? Itu kebaikan Tuhan. Di balik layar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Kalau kita serahkan sama Tuhan, rencana itu Tuhan pasti akan buat jalan. Amin. Itu saya yakin akan menjadi kekuatan bagi banyak pemirsa, karena dari pekan ke pekannya selalu saja ada komen, tolong doakan pembangunan gereja atau pembelian sebidang tanah, begitu ya. Itu memang pengalaman iman yang harus dirasakan satu jemaat. Kalau cuma 1-2 orang yang terpanggil, susah pendeta ya, mau bangun jemaat tersebut. Dan saya cuma lihat dari sosial media, bentuk mimbar dari Jemaat Tanjung Barat sekarang sudah, wah. Puji Tuhan. Semoga nanti ada kesempatan mau ke sana, betul. Kita tunggu. Amin. Oke, saya akan bacakan ayat hafalan, ayat inti yang menjadi pelajaran kita sebelum kita akan berdoa buka, nanti dipimpin oleh Bapak Raranta di sini. Dalam Yosua 10 ayat 42, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Silakan Pak Raranta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kami manusia penuh dengan keterbatasan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami, untuk boleh mengerti akan pelajaran ini, dan kami boleh mengambil satu aplikasi yang baik untuk pertumbuhan iman kami. Dan lebih dari itu kami boleh bagikan dimanapun kami berada. Tuntunlah kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Sekedar mengulas pelajaran pekan lalu, kita melihat bahwa konflik yang Tuhan sedang hadapi dan perangi itu lebih besar dari yang apa bangsa Israel lihat. Mereka hanya melihat bangsa Kanaan yang harus mereka perangi, tapi Tuhan melihat seluruhnya. Antara kebaikan dan kejahatan, antara yang benar dan juga yang salah, antara dia dan juga setan. Jadi betul sekali ayat inti kita mengatakan yang berperang itu adalah Allah. Ketika ada perang suci, sulit bagi
logika manusia untuk mengerti. Tuhan kan kasih, kenapa harus perang? Ini sangat merugikan kedua bangsa, begitu ya. Jadi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, karena kalau dari kacamata kita sulit ya pendeta untuk mengerti semua ini. Dari kacamata Tuhan, apa alasan Tuhan mau mengadakan perang suci? Apa justifikasinya, pembenarannya? Boleh dijelaskan? Oke, jadi kenapa Tuhan turut berperang? Oleh karena Dia tahu bahwa kalau kita sendiri yang berperang, mengandalkan kekuatan kita, kita tidak bisa. Ya. Makanya Paulus katakan di Efesus pasal yang ke-6, kita melawan bukan hal yang kelihatan, tapi penguasa-penguasa alam semesta itu yang jahat, yang kita tidak bisa kalahkan kecuali Tuhan sendiri yang berperang membantu kita. Betul. Jadi jangan lupa bahwa andalkan Tuhan. Dia siap untuk melakukan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa bagi kita. Betul. Demikian. Amin. Dan kalau kita lihat, selain dari kedaulatan Tuhan yang ada dalam perang suci tersebut, ada alasan kenapa bangsa Kanaan akhirnya Tuhan izinkan untuk istilahnya dirampas tanahnya pendeta. Padahal kita tahu itu juga salah satu alasan kenapa bangsa Israel berputar-putar 40 tahun untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat sebenarnya gitu kan ya. Tapi pada akhirnya Tuhan katakan sudah selesai. Apa yang bobroknya bangsa Kanaan itu sehingga benarlah kalau Tuhan mau perang lawan mereka dan kalahkan. Iya, jadi salah satu kelemahan mereka adalah bahwa mereka tidak menyembah Tuhan Allah yang benar. Ya. Jadi Tuhan mau agar mereka boleh mengenal dan menyembah Allah yang benar. Sebab mereka menyembah dewa-dewa. Ya, hal-hal yang najis, yang jahat di hadapan Tuhan itulah yang mereka lakukan. Kalau bahasa teologianya lah, mereka melakukan percinahan rohani. Betul. Persundalan, mengabaikan Allah yang benar, yang harusnya mereka semua. Jadi saya lihat di sini signifikan sekali bagaimana pandangan kita terhadap Allah yang benar, karena bangsa Kanaan ketika mereka menganggap dewa-dewi yang tidak bermoral itu sebagai Allah, akhirnya gaya hidup mereka juga mengikuti seperti itu. Makanya Allah tidak mau bangsa Israel bergabung dengan mereka gitu ya, terbawa, makanya mereka harus diusir dulu dari tanah tersebut sebelum mereka boleh tinggal di situ. Saya mau hubungkan ini kepada pertanyaan nomor 2 di hari Jumat untuk didiskusikan atau direnungkan. Bagaimana kita bisa melihat ternyata Allah itu sabar sekali jadi orang ya terhadap bangsa Kanaan, dan bagaimana kita dapat merefleksikan karakter Allah dalam cara kita berinteraksi dengan sesama manusia, apakah itu keluarga, jemaat, tetangga, begitu ya. Sabar dan adil seperti Allah berinteraksi dengan orang Kanaan juga. Ini membawa kita kepada pertanyaan berikutnya. Kenapa kalau Allah boleh berperang suci? Kenapa kalau orang lain gak boleh? Kenapa Allah yang layak, Pak Fahri, dalam hal ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Iya. Karena kalau sudah bicara perang, kelihatannya itu mengerikan ya. Iya. Tapi kita mesti tahu dulu bahwa Allah memiliki karakter yang berbeda. Pertama, karakter Allah itu adalah kudus. Makanya disebut perang suci ya. Karena oknum ilahi yang terlibat dalam perang itu. Kemudian Allah juga itu adalah Allah yang adil. Ya. Jadi Allah yang adil, dan makanya dia adalah hakim agung yang adil. Dan yang berikut, dia juga adalah Tuhan yang menciptakan makhluk dengan kehendak bebas. Ya, jadi dia berkuasa, dan yang terakhir itu dia adalah Allah yang kasih. Jadi itu yang mungkin membuat kenapa Allah yang bisa dibilang layak, karena dia yang terlibat aktif dalam perang suci tersebut. Betul. Karena berbeda dengan perang yang kita lihat sekarang, yang tujuannya adalah untuk mengambil kekuasaan orang gitu ya, ataupun memang menghancurkan satu ras dan lain-lain, itu bukan tujuan Allah dalam berperang dalam hal ini. Jadi boleh dikatakan suci, karena sebenarnya yang Allah perangi adalah dosa dan kejahatannya. Betul. Bukan mau orang Kanaan itu mati begitu ya, ataupun musnah. Ada yang mau pendeta tambahkan di sini? Kenapa Allah layak untuk mengadakan perang ini, tapi kita manusia tidak bisa? Iya, jadi jangan lupa bahwa Allah itu selain dia adalah kudus, adil, suci, tapi dia punya aturan, punya batas kesabaran. Sebenarnya Tuhan sangat mencintai orang yang berdosa,
tapi dia membenci dosa. Nah, pelajaran ini menekankan bagi kita bahwa Allah ingin menunjukkan ataupun memberi sebuah komitmen, mengajak manusia bahwa mari sembah Allah yang benar dengan cara yang benar. Boleh saja manusia menyembah sesuatu dengan cara yang benar, tapi tidak sampai kepada yang tujuan sebenarnya siapa yang dia sembah. Nah, mengenai pertanyaan tadi, ya, kenapa hanya Allah yang perang suci? Ya, karena dia adalah Allah yang suci. Allah yang berperaturan, Allah yang tidak mau kita menduakan dia. Betul. Allah rindu bahwa kita hanya mengasihi dia dalam hidup ini. Amin. Itu merupakan satu kekuatan. Jadi ketika kita melihat pertanyaan di bawah hari Senin, kita seharusnya sudah bisa menjawabnya. Bagaimana kita sekarang lebih dikuatkan karena kita percaya Allah kita itu tidak dapat disuap dan tidak dapat dipengaruhi oleh keterpihakan, begitu ya. Banyak perang yang kita lihat di pelajaran kita juga ditulis bersifat nasionalistis karena memang tidak suka aja sama bangsa yang lain, begitu ya. Tapi Allah kita bukan seperti itu. Dan bagaimana hal itu juga bisa membawa kita kepada kebenaran Injil. Karena Allah yang layak mengadakan perang suci, kenapa Allah juga yang layak mati di kayu salib? Kita tahu begitu ya, karena hanya Dia yang benar, tidak ada cacat dosanya, dan Dialah Allah semesta ini yang tahu awal dari akhirnya, begitu ya. Jadi ini semua saya suka kalau belajar sekolah Sabat akhirnya bisa dapat seperti harta terpendam gitu pendeta. Lagi topik Israel kok tiba-tiba oh Injil seperti itu juga begitu ya. Dan inilah enaknya berdiskusi. Semoga pemirsa juga jangan cuma tunggu hari Sabat untuk buka pelajaran sekolah Sabatnya, tapi diajak untuk menggali sendiri harta-harta terpendam dari firman Tuhan ini. Saya akan lanjutkan ke berikutnya. Berarti alasan pertama ada perang suci karena Tuhan ingin menegakkan kebenaran, begitu ya. Bangsa Kanaan sudah jauh dari kebenaran. Tapi ada apa lagi, Pak Pendeta? Tujuan-tujuan yang mau dicapai melalui perang suci ini? Ya, jadi salah satu tujuan perang suci ini menurut pelajaran kita adalah bahwa Allah ingin menegakkan yang namanya perdamaian dan keadilan. Kemudian pelajar juga menyebutkan bahwa bangsa Kanaan ini kan sudah jauh melangkah, ya menyimpang dalam arti mereka tidak menyembah lagi Tuhan, ya sudah melakukan dosa yang sangat besar. Tetapi Tuhan mau agar tanah itu dirampas atau dikembalikan. Ya. Tuhan tidak mau sebenarnya memusnahkan bangsa Kanaan, tapi jangan lupa bahwa Tuhan dengan panjang sabarnya ingin mereka bertobat dan kembali. Ya, bukan tujuannya sebenarnya untuk pengusiran ataupun penghancuran satu bangsa, tapi Dia mau orang yang jahat itu berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan. Tuhan mau agar masing-masing orang datang berbalik kepadanya. Itulah tujuan Tuhan yang utama. Bukan soal kebinasaan seseorang, tapi keselamatan sebenarnya. Iya. Saya jadi ingat juga ada beberapa ayat disinggung di pelajaran yang lalu, Yehezkiel 33 ayat 11, bahwa Tuhan tidak mengambil kenikmatan dari kebinasaan orang fasik, tapi dari pertobatan mereka, begitu. Itulah yang Tuhan rindukan. Ada satu hal yang menarik di sini, saya mau minta pendapat dari Pak Fahri mengenai bagaimana kita harus berhati-hati dalam menggunakan kata penghancuran, pembinasaan. Karena bukan itu sebenarnya tujuan Tuhan. Yang dibinasakan adalah benda-benda yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Boleh ditambahkan di situ? Iya, jadi ada istilah perampasan atau pemusnahan ya di sini. Memang tujuan awal tadi sudah ditekankan Pak Pendeta tadi. Tujuan Allah bagi bangsa Kanaan bukanlah pemusnahan, tapi melainkan perampasan katanya di sini. Dan diusir lah pengusiran. Nah, tapi dari analisa beberapa teks di Alkitab berkaitan dengan penaklukan Kanaan mengungkapkan bahwa tujuan awal penaklukan tersebut menyiratkan pengusiran penduduk Kanaan. Namun katanya di sini mayoritas orang Kanaan seperti Firaun Mesir mengeraskan hati mereka dan dengan demikian menjadi satu dengan budaya katanya.
Jadi sedemikian rupa sehingga penghancuran budaya mereka berarti juga harus menghancurkan mereka sendiri. Jadi itulah konsep penghancuran ya. Jadi dosa Allah tadi sudah sempat dikatakan Pak Pendeta, Allah membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Ya. Tapi karena ketika orang berdosa itu tidak bertobat, dosa itu melekat pada dia sendiri. Dan Allah harus memusnahkan dosa. Dan dia pun harus dimusnahkan ya. Kira-kira seperti itu. Betul. Tapi sekarang kita masih menikmati masa pencobaan. Pintu kasihan masih terbuka. Makanya ini kesempatan seperti yang kita pelajari. Kesempatan kedua gitu ya, masih ada. Pendeta boleh tambahi terutama kalau kita menanggapi pertanyaan di bawah hari Selasa. Kita diajak untuk melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau ada karakter dan kebiasaan yang harus dicabut atau dimusnahkan. Ini kita jangan ngomongin Israel aja gitu. Israel purba itu sudah lewat begitu ya. Kalau sekarang ini seru untuk didiskusikan sebenarnya. Silakan tanggapan. Terima kasih Kak Ivi dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Kalau kita gali ini pertanyaan yang sangat dalam menampar diri kita. Unsur atau elemen apa yang harus kita kikis, kita cabut. Ya. Statement saya tadi dari awal adalah bahwa Tuhan membenci dosa, tapi mengasihi orang yang berdosa. Nah, kalau kita manusia terbalik, ya kita benci orangnya. Jadi ketika orang itu berbuat dosa, maka kita akan ingat terus dosanya ataupun kelakuannya. Padahal masih banyak kebaikan yang dia lakukan. Artinya adalah bahwa di sini itulah yang perlu dicabut. Jangan ingat selalu kekurangan, kesalahan orang lain yang pernah kita terima. Ya, harus dimaafkan, diampuni. Sebab Tuhan kita itu juga pengampun. Betul. Bayangkan kalau Tuhan kita itu nggak mau melupakan kesalahan kita. Tuhan katakan, aku akan menghapuskan dosamu dan tidak mengingatnya lagi. Nah, inilah unsur elemen yang perlu dicabut dalam diri kita yang membenci orang berdosa. Ya, sehingga kalau salaman pun ya Pak Ketua ya ketemu di gereja, salaman, tangan disalam tapi matanya kemana? Tidak mau senyum. Di rumah, di gereja, mungkin di lingkungan pekerjaan, di kantor juga. Kalau ada yang mungkin menyinggung perasaanmu, engkau dendam terus, ingat terus kejahatannya, perlakuan dia. Itu yang harus salah satu dicabut. Sebab ingat ya teman-teman pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, tidak ada dosa sekecil apapun yang kita bawa ke sorga. Termasuk kebencian, dendam kepada orang lain. Sebab yang masuk sorga itulah orang yang sudah diampuni dosanya dan yang mau mengampuni. Sebab Allah itu Maha Pengampun. Demikian Saudara Ivi. Baik, sekali kita akan stop di sini sebelum kita melihat lagu pujian yang satu. Nanti kita akan sambung lagi karena memang pelajaran kita adalah mengenai melihat karakter Tuhan yang bisa kita cerminkan. Tapi pilihannya ada di kita. Jadi kita harus latih pilihan itu. Jangan kemana-mana. Ku kan ceritakan kepada Yesus beban yang berat yang kupikul. Kala ku penat, Yesus menolong. Dia selalu menjagaku. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang kupikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus menolongku. Ku kan ceritakan kepada Yesus
sahabat yang setiawan. Dengan doa-Mu kau terhapus. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Dunia ini jahat menggoda agar ku jatuh dalam dosa. Ku kan ceritakan kepada Yesus, Dia akan beri kemenangan. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus beratnya beban yang ku pikul. Ku kan ceritakan kepada Yesus, hanyalah Yesus, hanyalah Yesus, hanyalah Yesus Terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan betapa ajaibnya Tuhan kita itu. Sangat mengasihi, tetapi juga adil dan kudus, terutama dalam hal dosa. Makanya Dia mau menegakkan kebenaran, tapi bukan berarti orang Kanaan itu dimusnahkan secara sewenang-wenang. Sudah ada kesempatan banyak diberikan kepada mereka, dan mereka juga diizinkan untuk kabur, begitu ya. Bukan berarti mereka harus tertahan di dalam benteng. Mereka bisa keluar, dan banyak buktinya di Alkitab. Ada beberapa yang keluar dari Kanaan untuk mencari keselamatan. Tapi sebagai Allah yang sangat mengasihi, ternyata Allah sangat menghormati batas-batas dalam mengadakan perang suci. Apa saja batas-batas itu, Pak Fahri? Karena tujuan Allah adalah untuk menghormati kebebasan memilih kita. Ya. Terima kasih, Ivy. Jadi pertama, mungkin batasan pertama adalah keadilan Allah tidak pernah bertentangan dengan kasih-Nya. Itu satu. Jadi Mazmur 89 ayat 15 mengatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di hadapmu. Jadi Allah tidak pernah memerangi suatu bangsa karena kebencian, ambisi, atau kekuasaan. Jadi Ia bertindak hanya setelah kesabaran dan kasih-Nya ditolak berulang kali. Ya. Itu pertama. Ada kutipan Roh Nubuat sebenarnya dari Patriarch and Prophet halaman 492. Tuhan tidak pernah menghukum sebelum Ia memberikan terang yang cukup agar manusia dapat melihat kesalahan mereka dan bertobat. Kasih-Nya selalu mendahului keadilan. Nah, ini kedua, batasan kedua, bahwa hukuman ilahi tidak pernah didorong oleh balas dendam. Tadi sempat di singgung sama Pak Pendeta ya. Jadi
dia karena dorong itu karena kasih, ya, hukumannya karena kasih. Kemudian, nah ini pelajaran yang hari Rabu ya. Batasan ketiga, Tuhan tidak pernah meniadakan pilihan bebas manusia. Jadi kita manusia itu diciptakan bukan seperti robot ya, disetting sama Allah, tidak ya. Dia memberikan kebebasan memilih. Jadi ada beberapa contoh Alkitab, Rahab di Yeriko. Kita sudah pelajari ya, Yosua pasal 2. Orang Gibeon, Yosua pasal 9. Nah, saya mau bacakan kutipan Roh Nubuat juga ya. Tuhan tidak pernah menolak seseorang yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Bahkan di tengah bangsa-bangsa kafir, ada jiwa-jiwa yang mendagapi terang dari sorga. Jadi batasannya kasih karunia selalu terbuka. Tuhan tidak menutup pintu pertobatan bagi siapapun. Mungkin sementara itu. Dan itu landasan yang baik sekali karena di bagian kedua dari hari Rabu kita diajak untuk berimajinasi. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya what if. Ini Allah mah kasih kalau bangsa Israel aja, kata orang. Kalau bangsa Israel jadi bangsa Kanaan secara perbuatan, mungkin Allah akan lembek, nggak sekeras seperti bangsa Kanaan begitu ya. Nah itulah pertanyaan berikutnya saya mau Pendeta Simangunsong akan tanggapi. Ini kalau orang berpikir seandainya Tuhan kadang kelihatannya pilih kasih begitu ya. Karena ini kan bangsa Israel, bangsa pilihan. Kalau bangsa bukan pilihan sepertinya tidak begitu. Nah menurut Alkitab dan juga pandangan Pak Pendeta, apa jawabannya? Terima kasih dari Ivi. Ya, dosen kami pernah mengatakan pertanyaan kalau seandainya itu adalah pertanyaan yang lemah. Tapi kalau Pak kita jawab, Pak Ketua ya. Jadi kalau seandainya, ini masih seandainya. Tapi yang pasti adalah bahwa Allah itu tidak pernah memandang bulu. Ya, artinya keadilan dan hukum itu berlaku pada siapa saja. Ya, kalau dia bersalah akan dihukum. Ya. Jadi hukum Allah itu, kasih Allah itu tidak pandang bulu. Karena suatu saat seorang penceramah katakan, kalau hukum itu pandang bulu, maka monyetlah yang menang. Karena monyet banyak bulunya. Jadi kasih Allah itu kepada siapa saja, ya. Tidak hanya bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, tetapi kepada siapapun. Dengan catatan mereka hidup di dalam hukum dan peraturan Tuhan. Ya, hidup dalam peraturan Tuhan. Jadi melalui pelajaran hari Rabu juga Kak Ivi dan Pak Raranta, bahwa dalam hidup ini meskipun Tuhan sudah memberikan kita namanya kuasa memilih, the power of choice, tidak ada the gray area ataupun ruang abu-abu bagi kita. Kita harus memilih kita di pihak Tuhan atau di pihak lawannya setan. Tetapi yang pasti adalah satu saat, setiap saat dalam hidup kita, kita harus memilih ada di pihak Tuhan. Demikian, ini pelajaran kita mengatakan bahwa tidak ada area yang netral. Betul. Ya, meskipun kita adalah bangsa pilihan ataupun pilihan sekalipun, ada aturan yang harus dilakukan yang kita jalankan. Demikian juga bangsa Israel, meskipun mereka diasingkan, dipilih berbeda dari orang lain, bangsa lain, mereka harus tetap berjalan dalam aturan Tuhan. Terima kasih sekali untuk tanggapannya Pendeta, dan sangat jelas buktinya tadi sebenarnya Pak Raranta sudah sebutkan ya, ada contoh Rahab, Gibeon, bagaimana mereka bukan siapa-siapa tapi karena mereka memilih untuk mempercayai dan mengikuti Allah Israel, akhirnya Tuhan include mereka juga. Dan juga seringkali bangsa Israel, jadi ada pertanyaannya, kapan Allah tidak berperang bagi Israel ketika Israel kepala batu begitu ya, sangat keras, ya udah kalau mau maju saya lepaskan proteksi saya, akhirnya mereka juga yang kesulitan begitu ya. Berarti bukan berarti Allah pilih-pilih kasih, karena semuanya dia berikan pelajaran yang sama gitu ya, bahwa dia adalah kasih dan juga adil. Saya mau minta pendapat para Raranta maksud saya, terutama di aplikasi kehidupan. Ini kalau di bagian belakang penuntun guru di sini ada dikatakan
Meskipun sebagian besar dari kita setuju bahwa setiap bangsa berhak membela diri terhadap agresor. Jadi kalau diserang, ya kita berhak serang balik dong, begitu ya. Ini kita udah mulai melebar ini pembahasannya. Tetapi mengapa kita tidak boleh menggunakan kata perang suci? Alias, dalam nama agama kita harus serang balik, begitu. Kenapa bahayanya? Setelah terutama kita sudah pelajari konsep perang suci terlebih dahulu, begitu kan. Silakan tanggapannya. Saya mau tekankan lagi beberapa konsep perang suci menurut pelajaran ini ya. Jadi pertama dikatakan di sini ini bukan tentara profesional yang kita tahu seperti. Jadi berbeda ya, berbeda. Jadi terus prajurit ini tidak dibayar. Mereka pure menaati perintah-perintah Allah. Dalam konteks perjanjian. Jadi berbeda dengan perang yang ada di pikiran kita ya. Terus perang suci atau perang ilahi hanya dapat dilakukan untuk penaklukan atau pertahanan tanah perjanjian. Konteks tertentu ya. Jadi kemudian dimulainya perang suci yang dianggap sebagai tindakan ilahi sepenuhnya berada di tangan apa? Tangan Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya yang berperan aktif di situ adalah apa? Adalah Tuhan. Walaupun dalam pelajaran ini juga dikatakan bahwa kuasa ilahi bila digabungkan dengan usaha manusia akan mendapatkan suatu sukses yang luar biasa. Ya, jadi memang kita nggak boleh mengatasnamakan, namanya juga ini suci ya, ilahi. Karena tujuan Allah itu adalah untuk tadi, untuk keselamatan dan kedamaian. Bukan memusnahkan atau rasa kebencian. Ya, itu yang mungkin bisa ditambah. Iya, pelajaran dari pelajaran hari berapa itu ya? Hari Rabu. Pilihan bebas dan juga hari Selasa juga berkenan. Terima kasih sekali. Alasan saya menanyakan ini, saya akan minta Pendeta Simangunsong untuk menekankan kembali. Saya tahu saking serunya diskusi, bisa saja kita akan mengambil contoh-contoh yang terjadi sekarang, begitu Pendeta ya. Apalagi nama bangsanya sama, begitu. Apa yang harus menjadi batas, Pendeta, untuk supaya kita tidak kehilangan fokus dan juga inti yang sangat indah sebenarnya kalau kita tetap berada pada jalur yang benar ini. Silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan sekaligus satu pertanyaan yang praktikal. Ya. Jangan lupa konsep perang suci tadi adalah bahwa kita berperang bukan seperti tadi Pak Ketua Orang katakan, angkat senjata dan ataupun bawa pedang segala macam. Tetapi yang kita perangi adalah yang namanya dosa, yang namanya kejahatan, yang namanya ketidakbaikan. Ya. Mungkin itu juga di lingkungan gereja, ya. Di lingkungan rumah tangga kita atau di pekerjaan kita. Masing-masing lingkungan ini punya keteraturan ataupun punya masing-masing gayanya. Ya. Kembali bahwa ketika Anda temukan ada yang tidak pas di dalam satu komunitas gereja, ingat yang Anda perangi itu adalah dosanya. Ya. Yang kita tidak suka itu adalah dosanya. Sama seperti kembali pelajaran mengatakan bahwa bangsa Israel, ya, Tuhan izinkan, biarkan seperti Ivi tadi bilang, mereka ya bahasa Batanya tutun malu lumom. Apa itu? Ya, artinya terserah hatimu lah. Perbuatlah sesuai keinginan hatimu. Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi ingat bahwa nanti akan ada apa? Ada akibat yang akan kamu terima. Iya. Lalu mengenai agama sebenarnya Tuhan kita ini tidak lebih lemah dari kita yang harus kita bela. Ya, kita harus bela nama Tuhan, tidak. Siapa kita yang harus membela nama Tuhan? Sedangkan dia sendiri berjanji bahwa dia akan berperang bagi kita. Yang kita lakukan adalah lakukan bagian kita yang semampu kita, jangan lewati batas. Bagian kita lakukan, bagian yang lain itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan, ya. Thank you Pendeta, karena Pendeta sudah memfokuskan sebenarnya apa yang nyata di sekitar kita. Makanya saya mau arahkan kepada para ranta, ini pertanyaan di bawah hari Rabu, dikatakan cobalah kita pikirkan pembangkangan rohani ini di dalam kehidupan kita masing-masing.
Kalau kita sudah lihat konsekuensinya dari bangsa Israel, bagaimana dengan konsekuensi pilihan kita? Mungkin ada cerita atau pengamatan yang para Ranta mau tekankan. Jangan jauh-jauh bahas yang terlalu luas begitu ya. Real, ya. Iya, mari kita fokus kepada yang kita lihat hari-hari. Jadi benar bahwa Tuhan kasih kebebasan untuk memilih. Ya. Tapi dikatakan bahwa setiap pilihan itu pasti ada konsekuensi. Entah itu baik ataupun tidak baik. Ya. Jadi saya kasih contoh begini ya. Saya bilang ke anak saya, jangan kalau kau pegang pisau ya, nanti kau tersayat nanti. Tapi pilihan dia tetap membangkang nih ya, dia pegang, akhirnya dia tersayat pisau. Nah, akibatnya dia akan apa? Dia akan rasakan sakit tuh. Saya sebagai orang tua saya akan apa? Maafkan dia nggak? Tetap saya akan maafkan dia. Tapi akibat dari sayatan itu tetap dia rasa, walaupun saya sudah apa? Maafkan dia. Jadi konsekuensi itu akan tetap terbawa terus, ya, akan tetap terbawa terus. Jadi ketika Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih, gunakanlah itu sebaik mungkin untuk memilih yang Tuhan apa? Kehendaki, ya. Karena itu pasti akan mendatangkan apa? Kebaikan untuk kita. Mungkin itu kali ya. Terima kasih sekali. Jadi saya rasa ya kita berdoa supaya Roh Kudus juga memberi kesan gitu ya. Ini kalau di kehidupan kamu ya ini gitu ya. Kalau di kehidupan satu orang. Jadi kita bisa mendapatkan aplikasi. Saya suka tadi doanya para Ranta supaya ada aplikasi gitu ya yang kita dapatkan dari pelajaran ini. Saya mau sambungkan dengan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Ini boleh direnungkan dan juga didiskusikan. Menurut Anda, mengapa Allah menghormati kebebasan kita untuk memilih dan bagaimana kasih dan kebebasan memilih itu berhubungan satu sama lain. Karena ada kasih, makanya ada kebebasan memilih. Itu baik juga untuk direnungkan. Kita lanjut ke pelajaran hari Kamis. Nah, ini sudah mulai puncaknya. Kita bukan hanya melihat ke belakang, tetapi kita dipertunjukkan juga kepada apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini makanya kita akan membahas mengenai nubuatan juga, tapi nubuatan dalam konteks peran kita, Pendeta Simangunsong, sebagai orang Kristen masa kini. Bagaimana kita bisa membawa perdamaian ke lingkungan kita masing-masing, karena yang dinubuatkan Alkitab adalah bahwa suatu hari nanti akan ada Raja Damai. Nah, kita sekarang kan orang Kristen pengikut Raja Damai, begitu. Silahkan masukan dari Pendeta Simangunsong. Baik, terima kasih pemirsa yang kami kasihi dalam Tuhan. Ya, kembali pelajaran ini memang harus kita tarik dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita nggak tarik dalam kehidupan kita, tidak akan ada faedahnya. Hanya membaca saja. Betul. Jadi Yesaya pasal 9 mengatakan bahwa akan lahir Raja Damai. Ya. Artinya bahwa Tuhan mau kita sekalian, anak-anak Tuhan yang hidup pada generasi sekarang yang bukan lagi generasi zamannya Israel purbakala dulu, jadilah pembawa-pembawa damai. Ya, di mana engkau berada, orang akan merasakan kedamaian. Dari mana kita tahu indikasinya? Saudara boleh lihat, seumpamanya Anda datang ke satu perkumpulan, mungkin orang lagi duduk bersama, apakah di gereja, mereka lagi ketawa hahi-hahi, ya kan? Lalu saudara masuk situ, langsung bubar. Ini perkumpulan. Mungkin saudara boleh bertanya, kenapa mereka bubar? Mungkin karena saya bukan pembawa damai di situ. Jadi Tuhan rindu bahwa masing-masing kita adalah benar-benar menjadi pembawa damai. Yang membawa ketenangan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Belajarlah dari Yesus. Sebab dia katakan, belajarlah pada aku, Matius 28. Betul. Ya, kita akan belajar dari dia tentang bagaimana caranya menjadi juru damai. Lalu ketika ada saudara lihat yang bertengkar di rumah, di tempat pekerjaan atau di gereja, engkau harus menjadi juru damai. Ya, bukan menjadi kompor provokator. Tapi jadilah juru damai yang baik dan tidak mengambil keuntungan dari diri sendiri. Ya, demikian Kak Ivi. Terima kasih Pendeta. Ini berkaitan dengan pertanyaan saya yang terakhir, melihat Yesus sebagai teladan. Cara kemenangan Yesus
itu unik dan spesial. Mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Kalau orang menang, berarti kita maunya lawan kita diam. Atau paling nggak mungkin dia yang menderita, kali begitu ya. Tetapi melihat diri Yesus, malah dia yang mati. Tapi itulah kemenangan. Jadi kadang kemenangan ketika Tuhan berperang, mungkin kita harus berkorban juga, begitu ya, untuk mempelajari teladan Yesus. Dan apa pendapat Pak Fari di sini? Iya, jadi kalau saya agak sedikit mundur pertanyaannya. Apakah kisah Yosua ini relevan nggak dengan kita sekarang ini? Kita sudah belajar beberapa pelajaran sebelumnya, ini sangat relevan. Ini pelajaran sebagai tipologi nanti sampai kepada Yesus. Jadi kita dalam satu pelajaran ini adalah dalam satu perang kosmik sebenarnya ya, antara kebaikan dan kejahatan, Yesus dan setan, dan terlibat di dalam itu. Nah, datang kepada Yesus ya. Tadi dikatakan bahwa Yesus adalah kasih dan adil, berjalan bersama-sama. Karena tadi dikatakan Yesus adalah Yesus yang penuh dengan keteraturan. Jadi kasihnya itu dia tunjukkan bahwa dia harus adil juga. Orang yang melanggar harus dihukum. Nah, hukuman yang seharusnya kita alami diambil alih oleh siapa? Oleh Yesus. Ini dalam perang kosmis ya, dilihat ini suatu hal yang luar biasa dilihat oleh seluruh alam semesta. Bagaimana Yesus mengambil posisi kita, dia harus mati, dan ini tidaklah mudah ya, karena bicara pengorbanan paling sulit kita kalau bicara pengorbanan. Saya kasih aplikasi sedikit ya, lalu di antrian aja, kalau kita lagi lapar, terus tiba-tiba disalib. Kita antrian, waduh itu emosi apalagi lapar nih ya. Di jalan, kita lagi buru-buru, tiba-tiba disalib. Itu masih hal-hal kecil yang belum fisik ya. Tapi apa yang Yesus alami itu luar biasa. Makanya bagaimana cara kita untuk boleh hidup lebih baik ya para pemirsa. Jangan kita compare kita dengan orang lain. Karena kalau kita compare kita dengan orang lain, pasti kita yang lebih baik. Ya, compare lah diri kita dengan siapa? Yesus. Kita tidak ada apa-apanya. Ya, mungkin itu. Terima kasih sekali. Itulah yang sudah akan menutup diskusi kita. Tapi kita akan kembali lagi untuk mendapatkan kesimpulan dan juga aplikasi bersama, terutama dalam menyemangati kita dalam Harvest 2025 ini. Jadi tetaplah bersama kami. Harvest 2025. Departemen Rumah Tangga Uni Indonesia Kawasan Barat mengajak kita semua terlibat di dalam satu skop, satu keluarga berhasil menuntun satu jiwa datang kepada Kristus. Dengan cara bagaimana? Metode Yesus sangat terbukti. Ia berbaur, ia bersimpati, ia memenuhi kebutuhan, barulah ia meyakinkan mereka, memenangkan keyakinan mereka, baru dia mengajak mereka, ikutlah aku. Jadi keluarga-keluarga, ini adalah kewajiban kita untuk terlibat secara aktif di dalam penuaian 2025. Jaminan Tuhan, Ia akan memberkati kita dengan berkat yang luar biasa oleh karena keterlibatan kita di dalam pelayanan membawa jiwa kepada Kristus. Salam Harvest 2025. Tuhan masih berperang untuk kita. Amin saudara, itulah kurang lebih kesimpulan singkat dari diskusi kita selama pelajaran pekan ini. Dan walaupun ada kalanya kita merasa diri kita sebagai orang Kanaan, karena kita tahu kita sudah menyelewengkan pilihan yang Tuhan berikan kepada kita harus menanggung konsekuensi dari dosa, tetapi yakinlah, di saat itu pun Tuhan masih bekerja bagi kita juga. Karena Tuhan adalah kasih, adil, dan menginginkan keselamatan bagi kita. Saya serahkan kepada para narasumber untuk menyampaikan kira-kira satu poin yang tidak boleh dilupakan dari apa yang kita diskusikan. Dan juga disambung dengan semangat untuk Harvest 2025. Karena Tuhan masih berperang, jadi kita jangan give up terlebih dahulu, begitu ya. Saya mulai dari pendeta. Baik, terima kasih pemirsa yang kami kasih dalam Tuhan.
Sama seperti ayat hafalan Yosua 10 ayat yang ke-42. Tuhan yang telah berperang untuk bangsa Israel, yang memberikan kemenangan demi kemenangan, maka Tuhan yang sama juga akan memberikan kemenangan-kemenangan bagi kita yang hidup pada zaman ini. Untuk Harvest 2025, memang tinggal 1,5 bulan lagi. Jangan lupa bahwa apa yang kita telah lakukan sepanjang tahun ini, apakah satu KPA, satu keluarga, satu jiwa, 1 tahun ini, sepertinya kita belum melihat hasilnya. Jangan lupa, Tuhan akan menumbuhkan bibit kebenaran itu kepada para pendengar, hamba-hamba Tuhan yang mempelajari firman Tuhan sepanjang tahun ini. Dan pada akhirnya, di balik layar yang tidak dapat kita lihat secara mata biasa kita, Tuhan tetap melakukan tugasnya. Dan pada akhirnya kita boleh melihat jiwa itu akan dimenangkan bagi Tuhan. Bukan hanya jiwa itu, tetapi diri kita, keluarga kita akan juga turut dimenangkan dan diselamatkan. Mungkin ini pelajaran ataupun kesimpulan yang saya bisa bawakan. Mungkin Pak Ketua Raranta boleh tambahkan. Silakan. Oke, satu poin yang saya mau tambahkan adalah bahwa Tuhan tidak menggantikan manusia sepenuhnya, tetapi bekerja bersama manusia yang taat dan percaya kepadanya. Jadi prinsip iman itu adalah iman yang hidup, yang selalu disertai dengan tindakan. Seperti dalam Yakobus 2:17. Nah, kita diajak untuk mengisi dan bekerja melakukan bagian kita. Doa, pelayanan, penginjilan, sambil menyerahkan hasilnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Untuk Harvest 2025, penginjilan perorangan itu sangat-sangat penting. Ya. Dan cara yang terbaik, serahkan kepada Tuhan, dan biarlah tetangga kita, orang-orang terdekat kita dimanapun kita berada, bisa melihat Yesus melalui tingkah laku dan cara kita berkata-kata. Itulah poin yang boleh saya tekankan. Terima kasih. Saya suka di mana Tuhan akan berperang bagi kita kalau kita mau. Ada kerjasamanya, begitu ya, dan itu pilihan kita. Kalau tidak, ya sama seperti bangsa Israel, ketika Tuhan lepas tangan, mereka harus menderita dulu sebelum mereka meminta tolong kepada Tuhan lagi. Itulah yang menjadi perjalanan iman kita. Saya akan minta kesediaan dari Pendeta Simangunsong untuk berdoa. Boleh tolong doakan para pemirsa dalam semangatnya mempelajari firman Tuhan dan juga Harvest 2025. Baik, saudara sekalian, kita boleh bersatu bersama dalam doa ya. Bapa kami Tuhan yang di sorga, Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang menyambut kami dan menerima kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih oleh karena waktu yang berharga, kami boleh kembali mendengarkan, mempelajari dan menggali firman Tuhan, khususnya pada pelajaran sahabat yang kelima. Bagaimana Allah tetap berperang. Tuhan tetap campur tangan di dalam setiap kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, jemaat, bahkan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Bahwa Tuhan akan memberikan kami kedamaian. Hidup di dalam negara ini, hidup di dalam kerukunan berdampingan satu dengan yang lain, tanpa ada unsur perpecahan dan peperangan. Bapa yang di sorga, kiranya Roh Kudus akan meteraikan firman ini ke dalam hati kami, agar kami boleh menjadi pelaku firman yang baik, menjadi juru damai, membawa damai dimanapun kami berada. Dan pada akhirnya Tuhan, kami sebagai anak Tuhan, boleh menunjukkan kasih Allah, karakter Allah kepada orang lain. Sehingga banyak orang juga boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pertolongan Roh Kudus setiap saat akan boleh memampukan kami berdiri di atas kebenaran, berdiri di atas keadilan, menunjukkan kemurahan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan bersyukur pada saat ini.
melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Steven Simangunsong dan juga Bapak Jufari Raranta untuk kehadirannya dalam pelajaran kelima. Tuhan memberkati Bapak-Bapak sekalian dan mohon titip salam bagi jemaat Tanjung Barat di Jakarta. Supaya tidak lupa akan makna dari firman Tuhan yang kita pelajari pekan ini, mari tuliskan buah pikiran Anda di bawah komen dan juga ajak umat-umat Tuhan untuk menghidupkan firman yang kita pelajari pekan ini. Mari ikuti media sosial Gereja Advent Indonesia Barat dan bagikan video ini kepada orang-orang yang butuh dikuatkan secara rohani. Sampai kita bertemu pekan depan untuk membahas kompleksitas hidup lainnya, terutama jika ada musuh di dalam. Tetaplah setia, Tuhan memberkati.